Assalamualaikum Pak Bedi. Iya, terima kasih Pak Bedi. Oke. Assalamualaikum Pak Bedi. Waalaikumsalam Bunda. Iya, gimana kabarnya Pak Bedi? Alhamdulillah baik sekali Bu. Alhamdulillah kalau gitu ya Pak Bedi ya. Kita ketemu lagi untuk hari ini merupakan pendampingan keempat ya. Keempat Alhamdulillah ya. Sebelum saya memulai pendampingan kita ini, tentunya saya ingin menanyakan dulu perkembangan dari Pak Bedi. Selama 1 bulan terakhir ini kita tidak bertemu ya. Iya betul. Jadi kan kita bertemunya di layar saja pakai daring gitu. Bagaimana perkembangan dari Pak Bedi sendiri setelah pada saat kita melakukan pembelajaran daring itu Pak Bedi? Oh iya. Alhamdulillah untuk pembelajaran saya kira saya bisa mengikutinya Bu, mengikutinya dengan baik dalam artian setiap tugas yang diwajibkan saya bisa menyelesaikannya sebelum tenggat waktu. Kemudian setiap materi yang disampaikan juga alhamdulillah sedikit banyak saya mulai bisa saya alhamdulillah memahaminya dan mulai bisa menerapkannya begitu Bun, sedikit demi sedikit di sekolah begitu. Alhamdulillah kalau gitu Pak Bedi. Terus ada nggak kendalanya gitu Pak Bedi? Kendalanya mungkin karena seminggu terakhir ini ya Bun ya. Sebetulnya seminggu terakhir ini kan kita mulai masuk bulan puasa nih. Jadi kita mau mulai mengimplementasikan apa yang kita dapatkan di pendidikan guru penggerak itu belum bisa kita implementasikan secara maksimal untuk sekarang ini karena keterbatasan waktu dan jam juga dikurangi kan menjadi 30 menit. Iya betul Jadi, Pak Bedi. itu. Berarti di situ kira-kira apa yang Pak Bedi lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Apa sih usahanya gitu Pak Bedi? Oke, mengatasi untuk mengatasi kendala tersebut tentu saya memaksimalkan waktu yang ada ya Bun. Pertama itu dalam bagaimana caranya supaya terakhir kan kita dapat tentang ini ya pembelajaran diferensiasi sama sosial emosional itu supaya bisa diterapkan di kelas. Dalam waktu yang singkat ini bagaimana itu tetap bisa dilakukan. Kemudian kompetensi seperti sosial emosional itu tetap bisa terlaksana dengan baik. Betul. Baguslah kalau gitu Pak Bedi. Memang setelah saya melihat dari pembelajaran dari yang kita lakukan dari di jurnal pemantauan saya selama ini, memang saya benar-benar mengapresiasi Pak Bedi gitu. Jadi ibaratnya saya lihat dari apa yang dilakukan oleh Fasil diinformasikan di WA Group ataupun di LMS itu memang begitu luar biasa. Mudah-mudahan di sini itu Pak Bedi bisa melanjutkannya itu lebih baik lagi gitu. Amin. Karena bagaimanapun kita sebagai guru penggerak itu harus belajar untuk deadline-nya. Jadi kalau memang bisa kita lakukan kenapa tidak gitu kan Pak Bedi. Dan saya benar-benar mengapresiasi sih kalau untuk apapun yang dilakukan oleh Pak Bedi selama ini saya suka sekali Pak Bedi. Jadi kalau bisa itu lebih ditingkatkan lagi Pak Bedi. Jadi bukan hanya kita teori saja tapi juga prakteknya. Itu Pak Bedi ya. Siap. Oke Pak Bedi, kita bisa mulai Pak Bedi ya. Iya Bunda. Ya, oke. Pada hari ini kan kita akan melakukan supervisi di kelas. Nah, ini kita melakukan perannya dulu nih Pak Bedi. Saya ingin menanyakan dulu ke Pak Bedi itu untuk hari ini itu apa sih tujuan pembelajarannya di Pak Bedi ini nanti? Tujuan pembelajarannya jadi melalui role play gitu Bun ya. Melalui model pembelajaran cooperative learning dan role play. Jadi siswa itu mampu menganalisis teks naratif. Gitu. Yang pertama itu, kemudian yang kedua juga dia bisa menceritakan teks naratif dalam berbagai bentuk multimoda gitu Bun. Itu tujuan pembelajarannya ada 2 untuk pembelajaran hari ini begitu. Kemudian kira-kira nih Pak Bedi, dari tujuan pembelajaran tadi itu apa sih
area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Bedi itu? Apa kira-kira dari tujuan tadi gitu ya? Apa yang ingin dicapai lebih? Kira-kira ada perkembangan apa nanti untuk peserta didiknya yang dikehendaki Pak Bedi? Ya, saya berharap peserta didik lebih aktif, Bun ya, lebih aktif untuk berpartisipasi di dalam kelas. Sebetulnya selama ini bukan tidak aktif, hanya 1-2 saja siswa tertentu. Saya inginnya sekarang lebih banyak yang aktif sampai nanti pada akhirnya semuanya terlibat aktif di dalam proses pembelajaran, lebih aktif. Kemudian dengan sesuatu yang ingin Pak Bedi tadi ya, ada tujuan pembelajaran, kemudian dari tujuan pembelajaran itu nanti itu Pak Bedi itu ingin ada yang ingin dicapai untuk perkembangan dari peserta didiknya. Nah sekarang strategi apa sih yang akan Pak Bedi lakukan gitu untuk mencapai apa yang diinginkan tadi itu, Pak Bedi? Tentu strateginya dari mulai perencanaannya, Bun. Perencanaan pembelajarannya kita lakukan sebaik mungkin. Jadi dalam salah satunya dalam RPP yang saya buat itu harus memuat pembelajaran berdiferensiasi tentu, dan memuat kompetensi sosial emosional itu, Bun. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya yakin tujuan saya tadi semua anak bisa partisipasi aktif di kelas itu dapat tercapai begitu, Bun. Dan selain dari itu, Pak? Selain dari itu saya terus ini ya, apa istilahnya, sharing juga dengan rekan-rekan teman-teman sejawat tentang bagaimana metode pembelajaran yang baik itu bisa dilaksanakan di kelas gitu, Bun. Jadi ya ada kolaborasi lah dengan teman-teman di sini gitu. Saya bertanya, kita sharing, kita saling berbagi pengalaman, pemahaman terkait bagaimana cara pengelolaan di kelas supaya tujuan pembelajaran lebih bisa tercapai dengan baik gitu. Terus dari apa ya, Pak Bedi tadi kan berpikir bahwa dengan adanya pembelajaran diferensiasi otomatis bisa meningkatkan kemampuan siswa itu, karena memang di situ kan ada beberapa item yang memang kita benar-benar berpihak pada murid. Nah, kemudian kedua tadi saya lihat itu adalah sharing dengan rekan sejawat, Pak Bedi ya. Sharing dengan rekan sejawat itu bagaimana respon mereka, Pak Bedi? Sejauh ini jujur saja belum ini, Bun ya, belum begitu apa istilahnya, belum begitu sesuai harapan gitu. Artinya masih satu arah saja gitu. Jadi semangat teman-teman ini kadang ya, mungkin teman-teman guru juga apa istilahnya, kadang bersemangat untuk membicarakan pembelajaran itu, kadang tidak begitu. Jadi ini dan saya kira ya perlu ditingkatkan lah untuk itunya gitu. Jadi belum masih sekitar apa ya, belum terlalu menyambut baik lah istilahnya, Bun. Gitu. Jadi harus masih perlu ditingkatkan komunikasinya, saya kira. Oke, meningkatkan ini ya, komunikasi dengan rekan guru. Selain dari itu bagaimana untuk mengatasinya? Apa tidak ada campur tangan dari pihak pimpinan gitu, Pak Bedi? Betul. Itu yang ingin saya upayakan juga. Jadi saya kira tidak mungkin saya secara sendiri bergerilya gitu di bawah, sementara teman-teman belum apa namanya istilahnya belum satu perspektif dengan saya. Nah, untuk siapa yang bisa menyamakan perspektif itu tentu Pak Kepala Sekolah. Jadi tahap pertama dalam kolaborasi itu saya kira saya ingin mengkomunikasikan kepada kepala sekolah tentang pentingnya pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi emosional sosial emosional dimasukkan ke dalam pembelajaran melalui kepala sekolah gitu, Bun. Kan ada ini ya, pertemuan biasanya kita untuk entah pembinaan untuk guru-guru atau apa. Nah, mungkin saya untuk minta nanti ke Pak Kepala untuk bisa menyampaikan di situ, atau Pak Kepala nanti yang menyampaikan, kita komunikasi dengan Pak Kepala, nanti Pak Kepala yang menyampaikan kembali ke guru-guru. Bagus sekali Pak Bedi. Jadi nanti Pak Bedi akan melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan perkembangan daripada peserta didik kita itu. Yang pertama tadi saya bahas ulang Pak Bedi ya, di perencanaannya di situ Pak Bedi setiap RPP yang dibuat kalau bisa pembelajarannya itu berdiferensiasi. Kemudian yang kedua yaitu sharing dengan rekan sejawat. Kemudian nanti ada komunikasi dengan Pak Kepala ya, karena itu harus ada kolaborasi kan ya. Betul. Ya, bagus Pak Bedi. Jadi di situ nanti mudah-mudahan apa yang kita inginkan tadi walaupun belum maksimal, mungkin insya Allah ada peningkatan lah gitu. Amin. Ya Pak Bedi ya. ya. Itu minimal, Bunda. Oke, semangat Pak Bedi ya. Ya, terima kasih, Bun. Untuk hari ini mungkin untuk kita
percakapan pra-observasinya itu kita sudahi dulu Pak Bedi, kemudian mungkin nanti kita akan menuju ke kelas gitu Pak Baik, Bedi ya. Bunda. Terima kasih. Kalian Mbak Ade Pak Bedi ya. Kami Bade, Bunda. Terima kasih Pak Bedi atas Bunda. waktunya. Sama-sama. Bunda. Mudah-mudahan apa yang diinginkan itu kita tercapai. Amin ya, Ya, Alamin. saya katakan tidak mungkin harus maksimal karena merubah pola dari orang itu kan tidak mungkin langsung. Apalagi dengan kriteria kita ini, dengan apa ya, kondisi kita, baik dari muridnya mungkin dari gurunya juga masih nyaman dengan berada di zona nyaman tadian ya. Betul. Ya. Oke Pak Bedi, terima kasih Pak Bedi ya. Sama-sama, Bunda. Terima Ya, kasih banyak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Aduh, gimana Pak Bedi? Sudah selesai kita ya? Ya, Oke. Apakah Pak Bedi ini ya, dari apa yang dilakukan oleh Pak Bedi tadi pada saat proses pembelajaran, apa kira-kira yang bisa, apakah Pak Bedi merasa puas atau bagaimana? Merasa puas belum ya Bunda, karena saya kira masih banyak yang perlu saya perbaiki gitu. Tapi alhamdulillah terlepas dari itu saya sudah mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang tentunya memiliki kompetensi sosial emosional juga di situ gitu. Meskipun dalam prosesnya tentu masih banyak yang harus saya perbaiki, saya harus masih banyak belajar untuk kedepannya. Iya, artinya dari apa yang dilakukan oleh Pak Bedi tadi, saya melihat memang bagus ya, bagus sekali, saya akui jempol gitu ya. Dengan apa yang dilakukan oleh Pak Bedi tadi, artinya di situ memang kita berpusat pada murid. Nah, tapi karena tadi Pak Bedi merasa ada yang kurang ya Pak Bedi ya, artinya tujuan itu belum tercapai ya? Kalau tujuan pembelajaran insya Allah tercapai, hanya dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu untuk saya memberikan memenuhi kebutuhan semua siswa yang berbeda-beda. Kan ada yang senang dengan video, kan ada yang senang dengan bacaan. Itu saya belum terlalu termanage dengan baik gitu. Jadi mungkin kedepannya artinya di sini Pak Bedi masih ada kekurangan ya, betul. Memang sudah kita laksanakan dengan baik sesuai dengan rencana, tapi masih ada yang perlu diperbaiki lagi untuk kedepannya. Oke, baiklah. Kemudian selain dari itu, untuk meningkatkan atau menyempurnakan apa yang Pak Bedi lakukan tadi, kira-kira apa yang akan Pak Bedi lakukan? Betul, tentu saya akan review lagi RPP-nya Bun ya. Dari perencanaan dulu saya review lagi nanti RPP-nya di mana nih tadi yang kurang, kelebihannya dari persiapan RPP, nanti saya akan tingkatkan lagi, saya akan perbaiki lagi. Oh iya, artinya Pak Bedi akan mereview kembali apa yang dilakukan hari ini, kemudian akan mencari kelemahan atau kelebihannya di mana. Kalau kelemahannya di mana, akhirnya Pak Bedi mungkin nanti akan menyempurnakannya. Betul. Baiklah. Setelah itu Pak Bedi, apa kira-kira rencana tindak lanjut Pak Bedi nih untuk kedepannya gitu? Rencananya apa? Rencana tindak lanjutnya Pak Bedi? Rencana tindak lanjutnya pertama itu ya penyempurnaan RPP itu kemudian penyempurnaan rencana pembelajaran dan RPP. Kedua untuk lebih meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Pembelajaran diferensiasi itu. Jadi saya akan terus belajar lagi gitu bagaimana cara penerapannya yang betul-betul sesuai gitu. Oke. Selain dari itu tidak ada ya Pak ya? Iya. Nanti saya coba berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain untuk bagaimana sih sebaiknya. Iya. Oke. Pembelajaran baik. Baiklah Pak Bedi. Kemudian kalau itu kan rencana pengembangan ya. Jadi kira-kira ukuran keberhasilannya nanti apa Pak Bedi? Ukuran keberhasilannya pertama, saya memiliki RPP yang betul-betul sesuai, pas dan bisa saya implementasikan di pembelajaran. Karena itu. Kedua, anak-anak, indikator yang kedua dari saya bisa melakukan pembelajaran diferensiasi itu ialah anak-anak merasa nyaman, merasa menikmati proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran tercapai. Itu indikatornya. Oke Bapak, baiklah. Berarti di situ itu kira-kira memerlukan waktu berapa itu Pak Bedi? Ya, seenggaknya mungkin dalam waktu 6 bulan itu saya berproses Bunda. Iya. Berarti tidak bisa waktunya itu secara instan. Jadi nggak bisa ya. Bertahap mungkin.
bulan pertama ini dulu yang saya perbaiki, nanti bulan berikutnya gitu. Sampai 6 bulan insya Allah saya sudah bisa melakukannya dengan baik gitu. Oke, baiklah Pak Bedi. Kita udah melaksanakan ini ya Pak Bedi ya. Hal-hal yang sudah kita lakukan hari ini kita sudah, kemudian kita sudah mulai proses observasi berada di kelas ya, melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, kemudian yang kedua kita pasca observasinya kita sudah laksanakan, ada beberapa hal ya Pak Bedi ya tadi ya, kita harus mereview gitu ya pembelajaran. Kemudian nanti ada rencana tindak lanjutnya, Pak Bedi akan menyempurnakan pembelajaran diferensiasi terutama RPP-nya Pak Bedi ya. Tetap kalau memang tidak bisa di RPP yang satu ini, kita mungkin sempurnakan untuk RPP berikutnya. Kemudian tadi ada rencana pengembangan diri dari Pak Bedi sendiri. Di situ ingin menyempurnakan RPP. Kemudian di sini ukuran yang Pak Bedi inginkan adalah adanya memiliki RPP berdiferensiasi. Kemudian waktunya mungkin 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. Gitu ya Pak Bedi ya. Oke, baiklah Pak Bedi. Kita akhiri pendampingan kita hari ini Pak Bedi ya. Kalembo Ade, dan terima kasih Pak Bedi atas benar-benar kita mulai ya Pak Bedi ya. Benar-benar kita melakukan kegiatan ini full ya, full. Tapi ini Pak Bedi, saya ingin mengingatkan juga nanti tentang persiapan untuk pendampingan individu 5 nanti Pak Bedi ya. Nanti ada beberapa hal yang harus Pak Bedi lakukan di situ, kelengkapan bahan yang harus Pak Bedi siapkan. Yang pertama yaitu nanti ada 1 orang, dicatat Pak Bedi ya mungkin ya. Oke. Ini Pak Bedi. Ada? Ya. Untuk PI 5 yang harus Pak Bedi siapkan nanti adalah Pak Bedi akan mengajak 1 rekan sejawat untuk dibimbing dan di coaching ya. 1 orang sejawat. Nanti Pak Bedi siapkan aja yang bisa diajak untuk coaching bersama Pak Bedi. Ya, kemudian pelaksanaan ini minimal 2 jam pelajaran. Ini bisa daring, bisa luring Pak Bedi ya. Tapi kalau memang bisa luring lebih baik luring. Kemudian di situ adalah yang dilakukan Pak Bedi, itu Pak Bedi harus membimbing rekan sejawat dalam menyusun RPP. Ya. Kemudian udah. Kemudian aktivitas nanti yang dilakukan oleh Pak Bedi nanti di situ otomatis coaching aja Pak ya nanti ya. Yang berkaitan dengan RPP, Pak Bedi membimbing rekan sejawatnya untuk menyusun RPP di situ Pak. Itu untuk yang kita laksanakan di PI 5 ya. Ya. Mungkin itu saja ya, kita pendampingan kita akhiri sampai di sini Pak Bedi. Kemudian untuk berikutnya kita bertemu pada saat di Loka Karya 4. Mungkin itu saja Pak Bedi ya. Terima kasih Pak Bedi. Kalembo Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.